Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Allah Taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Sehingga Allah Ta'ala pilih kita di antara sekian banyak manusia menjadi ahli tauhid, orang yang memeluk agama Islam ini. Dan sekian banyak orang Islam Allah Ta'ala pilih kita untuk mencintai sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sekian banyak orang-orang yang mencintai Nabi dan sunnahnya, Allah Ta'ala pilih antum, kita, untuk menjadi talabul ilmi. Al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhatin niyyah. Para ulama menyebutkan bahawa ilmu tidak ada yang menandingnya apabila benar, baik niatnya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka untuk itu hendaklah luruskan niat dalam talabul ilmi untuk mencari ridha Allah Rabbul Alamin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyebutkan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia mencari ilmu untuk mendapatkan ridha Allah, la yata'allamuhu, tetapi dia tidak mempelajarinya illa ardan bihi minad dunya, melainkan untuk sesuatu yang hina dari dunia ini. Yang ia inginkan hanyalah pangkat, jabatan, popularitas, ketenaran, uang, duit dan hepeng. Lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Niscaya di hari akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan aroma surga yang sangat wangi tersebut. La ilaha illallah. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan ridha Allah dengan ilmu ini? Makanya realisasi, aplikasi nyata untuk mencari ridha Allah dalam talabul ilmi ini, seperti Al-Imam Ahmad menyebutkan, ada 4. Pertama, untuk apa? Mengamalkan ilmu. Yang pertama, untuk menghilangkan kejahilan yang ada dalam dirinya. Yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain. Mungkin keluarganya yang tidak mengerti apa-apa tentang agama ini, maka nanti anak-anak kami pulang dari pondok, ajari maknya bagaimana tata cara salat yang baik,
tunjukkan adab yang baik. Dengan demikian mak kita tengok kita pula, anak saya sejak mondok ni Masya Allah baik adabnya. Mungkin mengamalkan amalan-amalan sunnah yang mak kita, ayah kita belum tahu. Mengangkat kejahilan dari orang lain. Mengajarkan ilmu kepada keluarga kita, kepada tetangga, masyarakat dan umat sekalian alam. Yang ketiga, menghidupkan ilmu. Karena ketika ilmu ini tidak hidup, berarti sunnah Nabi hilang. Karena ilmu adalah maqala fihi haddatsana, yang ada sumber periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hilang, redup, tidak hidup, mati, hilanglah sunnah. Matilah sunnah. Yang akan timbul apa? Bid'ah. Lawannya sunnah itu bid'ah. Maka seorang penuntut ilmu kelak, ia akan bisa menghidupkan sunnah Nabi dan mematikan bid'ah. Di mana kata Sufyan bahwa bid'ah itu, al-bid'atu ahabbu ilal iblis, bid'ah lebih disukai oleh iblis minal maksiyah, daripada kemaksiatan. Apa sebab? Al-bid'atu yutabu anha, al-maksiyatu yutabu anha, wal bid'atu la yutabu anha. Orang yang berbuat maksiat mudah dia untuk bertaubat, karena dia menyadari bahawa pekerjaannya adalah sebuah kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Rabbul Alamin. Akan tetapi para pelaku bid'ah menganggap bahawa bid'ah itu adalah sebuah kebaikan yang akan ia pertahankan walaupun sampai ke tetes darah penghabisan. Maka seorang talibul ilmi, dia akan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, aplikasi nyata untuk mencari ridha Allah dalam talabul ilmi adalah dengan mengamalkan ilmu itu sendiri. Ya? Jadi untuk menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri, untuk mengamalkan ilmu, untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain, untuk menghidupkan ilmu, ajib. Dan amal inilah buah dari ilmu. Sehingga al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang diharapkan buahnya. Dia pohon yang diharapkan buahnya, tapi dia tidak berbuah. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, anak-anak sekalian yang saya sayangi karena Allah Tabarakar Rahman, maka segala upaya untuk mendapatkan ilmu perlulah kita usahakan. Karena inilah jalan kebaikan seorang hamba. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala baik, maka Allah Ta'ala pahamkan ia dalam agama ini. Makanya Nabi SAW menyebutkan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Wala ta'jiz. Bersemangatlah kamu dalam hal yang bermanfaat untukmu. Dan ilmu adalah yang paling bermanfaat buat hamba ini. Baik. Dan mohonkanlah pertolongan kepada Allah, ya. Dan jangan kalian lemah, jangan loyo, semangat dalam menuntut ilmu ini. Inilah masa-masa untuk menggali, untuk meraup, meneguk ilmu dan sunnah Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Masa muda adalah masa emas. Masa muda adalah masa yang hanya singkat. Sebentar lagi tiba-tiba ternyata dah tua. Masa muda, masa yang otak masih cerdas. Sehingga masa muda mengukir bagaikan, menuntut ilmunya mengukir bagaikan di atas batu. Begitu sulit, tetapi telah terukir, ia susah untuk hilangnya. Tapi kalau di masa tua, mengukirnya bagaikan mengukir di atas air. Namun ini juga perlu jadi catatan. Itu hanya untuk memotivasi anak-anak muda. Yang tua, jangan jadi patokan ini.
Kenapa? Karena Abu Quhafa. Siapa Abu Quhafa? Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan banyak para sahabat Nabi dulu sebelum mengenal al-Islam mereka berada dalam kejahilan. Tapi begitu datang Nabi baru mereka mendapatkan hidayah, namun mereka juga akhirnya menuntut ilmu. Baik. Kalau anak-anak muda gemilang di usia belianya, kalau orang-orang tua topo cito bagus gemilang di sisa-sisa usia. Seperti itu. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Maka di antara hal yang paling penting yang hadir dalam diri seorang penuntut ilmu adalah semangat mengembara, semangat merantau. Makanya tema kajian kita pagi ini adalah kembara ilmu. Apa itu kembara? Bukan kumbara. Kalau kumbara drama awalnya. Hadirnya. Baik. Alhamdulillah tak tahu drama kumbara ya. Alhamdulillah. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sebenarnya ini bahasa Melayu. Kembara. Kalau bahasa kitanya apa Rizal? Mengembara. Berkelana. Awalnya saya berpikir kemarin kembara ilmu anak Melayu. Seorang Melayu bukan juga sembarang orang. Ia punya cita-cita yang tinggi. Ya. Tetapi kalau hanya bicara tentang kembara ilmu anak Melayu, nanti orang yang tak Melayu selain Pak Agus tak nak dengar. Kalau beliau ialah orang Melayu. Melayunya pun dah Melayu kepulauan dan Melayu gunung dari Sumbar. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Namun pagi ini saya tidak bercerita panjang. Hanya ingin memotivasi saja dari sedikit hadis dan juga uraian bagaimana para ulama kita memandang tentang pentingnya mengembara dan fawaid yang didapatkan dengan mengembara ini. Baik. Kembara ilmu. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah seorang nabi yang mengembara mencari gurunya. Siapa dia? Siapa? Ada yang jawab lain? Lihat Al-Quran. Ada yang terjemahan? Itu ada merek Al-Fatih, merek yang terjemahan. Silakan. Buka surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu bercerita tentang apa? Selain Ashabul Kahfi, apa lagi cerita yang ada di dalam surah Al-Kahfi? Cak lihat dulu. Nanti jawab ya. Lihat dulu kisah apa yang ada di dalam itu. Nanti saya minta. Ya, saya tanya lagi. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan sosok Nabi yang ada di dalam suratul Kahfi ini. Bukanlah sembarang cerita. Dan cerita Al-Quran adalah ahsanul qasas. Seindah-indah kisah. Manakala Allah Ta'ala menyebutkan tentang kisah seorang Nabi yang mengembara mencari ilmu, itu maknanya berkelana dan mengembara mencari ilmu adalah satu yang mulia. Di lain sisi, Nabi SAW sudah menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Antum mau masuk surga? Hah? Banyak bidadari-bidadari cantiknya, makan pun puas-puas. Hah? Di sana besok kita bisa terbang
angin sepoi-sepoi, spring bednya empuk luar biasa. Buah-buahannya banyak, bayangkan sungainya saja susu, madu. Bayangkan itu. Gimana pula ceritanya Pak Ustadz? Kalau sungai madu, kalau sungai susu, tak bisalah kita masuk. Bagaimana nak mandi dalam sungai madu dan susu? Itu kalau susu dan madu yang ada di dunia. Surga, la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Mata kita tak pernah tengok, telinga kita tak pernah dengar keindahan seindah itu. Hati kita pula tidak pernah terlintas di pikiran dan di hati kita. Makanya kita tak punya database bagaimana keindahan sorga, termasuk keindahan sungai yang ada itu. Tidak punya database. Kalau tidak ada database-nya, tentu kita tidak tahu. Bayangkan keindahan bidadari saja disebutkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu betisnya saking indahnya, dari luar ni tampak tulang sumsumnya di dalam. Tapi Nabi menyebutkan minal hasan, saking indahnya. Kalau Nabi tak sebutkan ada kalimat keindahan, mungkin kita terbayang gimana pula ceritanya kalau manusia, dia cantik, dia gagah, tapi kulit luarnya atau dagingnya nampak sekalian di dalam tulang sumsumnya. Mengerikan lah. Betul? Kita tak punya database. Kita tak punya informasi. Akal kita ini terbatas. Sebagaimana mata terbatas tidak bisa melihat di sebalik tembok atau di tempat gelap atau sesuatu yang kecil. Maka akal juga punya keterbatasan. Sehingga akal itu sumber ilmu yang hanya ada 3. 1, pernah dilihatnya. 2, ada yang serupa dengan benda yang ada itu. Yang 3, berdasarkan sumber yang sahih. Itulah. Jadi bagaimana sungai madu itu, bagaimana sungai susu itu, besok baru kita tahu setelah kita masuk dalam surga. Namun yang jelas surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Baik, silakan. Kisah siapa yang ada di situ? Nabi Musa alaihi salam. Ajib. Coba, yang lain. Kamu udah bagus. Siapa lagi? Kisah siapa? Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Ya. Nabi Khidir alaihi salam. Baik, coba sedikit kamu baca. Kamu baca aja terjemahnya saya. Ingatlah ketika Musa berkata kepada murid. Keraskan, kamu ke sini. Ya, keraskan ya. Keraskan. Ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan 2 belah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan 2 belah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Pembantu yang menjawab, tahukah engkau tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan setanlah yang membuatku lupa untuk mengingatnya, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku.
bersamaku. Dan sebagaimana engkau dapat bersabar atas sesuatu, sedang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Lanjut. Maka mereka berdua berjalan hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan bersabar bersamaku? Musa berkata, janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Maka mereka berdua berjalan hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kau sudah cukup menerima alasan dariku. Maka mereka berdua berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Maka Khidir menegakkannya dinding tersebut. Musa berkata, jikalau engkau mau, niscaya engkau meminta imbalan untuk itu. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas semua perahu. Dan adapun anak muda atau kafir itu, maka kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki kiranya Tuhan menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedang ayah mereka adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang aku perbuat bukanlah menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Baik, barakallahu fiik. Cukup. Kisah ini Ustaz tidak ceritakan dengan detail. Tanya aja sama ustaznya nanti yang ngajar. Ustaz, ulang lagi ceritakan. Tapi yang ingin Ustaz ambil sekarang adalah Allah Subhanahu wa taala menceritakan semangatnya Nabi Musa alaihi salam dalam talabul ilmi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Kahfi ayat yang ke-60, dan hadis ini juga hadis yang sahih. Dan juga ada hadis yang menceritakan tentang ini dalam hadis yang sahih. Berawal dari ketika Nabi Musa alaihi salam berpidato, berceramah. Ada orang yang bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam tentang, adakah engkau ketahui orang yang lebih alim darimu? Nabi Musa tidak tahu ketika itu. Beliau mengatakan tidak.
Tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Musa alaihi salam tentang ada seorang yang alim atau yang memiliki ilmu yang tinggi. Dan ketika itulah Musa alaihi salam berharap bisa berjumpa dengan orang tersebut, dan dia adalah Khadir alaihi salam. Dan para ulama berbeda pendapat, apakah Khadir ini seorang yang saleh atau seorang nabi. Ya. Dulu ada saya kumpulkan tulisan ta'ammulat tarbawiyah fi qissati Musa wa Khadir. Baik. Dan ini butuh majelis khusus tentang kisah Musa dan Khadir alaihi salam ini. Lalu Khadir alaihi salam pun, lalu Musa alaihi salam pun yang juga sudah seorang nabi, sudah berdakwah, menyampaikan tauhid, membawa muridnya, maka Allah mengatakan wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Baik, perhatikan di sini ketika Musa berkata kepada fatahu, pembantunya, dan ini adalah muridnya. Ya. Fatah pembantunya, sampai para ulama menyebutkan fatah makna ini bukan sekedar pembantu. Ya. Dia bukan ini murid dia. Fatahu di sini ini murid dia. Makanya para ulama menyebutkan bahwa murid itu kedudukannya adalah orang yang senantiasa membantu gurunya. Ya, kedudukan seorang murid seperti ungkapan Ali bin Abi Thalib, tetapi dengan sanad yang tidak sahih. Namun kata Syekh Al-Utsaimin menyebutkan dalam Syarah Ta'limul Muta'allim bahwa ada ungkapan salaf yang seperti ini, ana abdun man 'allamani harfan, saya budak orang yang mengajarkan saya satu huruf. Di antara makna fatah adalah abdun, budak. Tetapi di sini sebenarnya dia bukan budaknya, namun hanyalah muridnya. Itulah kedudukan seorang murid bagi gurunya, dan hendaklah seorang murid memandang bahwa guru adalah orang tuanya dalam tarbiyah ini. Ketika Musa berkata kepada muridnya, diajak muridnya ini pergi. Ajib. La abrahu hatta, saya tidak akan berhenti berjalan hatta sebelum saya sampai ke Majma'al Bahrain, ke pertemuan dua lautan, tempat dikabarkan tentang keberadaan Khadir alaihi salam. Taib, au abdi hukuba, atau akan berjalan terus hukuban, dan di antara hukuban ini adalah jama' dan hukubatun mufradnya, dan makna hukubatun mufradnya di antara para ulama menyebutkan 40 tahun. Maknanya hukuban jama' banyak, lebih dari 40-an tahun. Maka dimaknai di sini, diartikan di sini adalah bertahun-tahun yang tidak terbatas. Ini artinya untuk mencari ilmu perlu rihlah. Ini maknanya untuk mendapatkan ilmu itu berat. La yunalul ilm birahatil jism. Tidaklah ilmu bisa diraih dengan fisik yang santai-santai. Jangan nak enak saja, makan nak tidur nak nyaman. Tidak, berat. La ilaha illallah. Dan coba lihat di ayat yang ke-62-nya. Manakala mereka telah berjalan, mendapatkan ujian dan tantangan, gurunya belum jumpa. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Apa kata Musa alaihissalam? Sungguh kita telah merasakan keletihan karena perjalanan ini. Ajib. Kembara ilmu, mencari ilmu, mengembara dalam talabul ilmi, rihlah fi talabil hadis. Rihlah menuntut ilmu, mencari hadis. Berat. Bagaimana Musa alaihissalam sudah menyebutkan, sungguh kita mendapatkan keletihan, kesusahan, kewalahan dalam perjalanan ini. Tetapi itulah jalan ilmu yang ditempuh oleh para ulama sepanjang sejarah keilmuan. Tengok para ulama al-hadis. Sampai-sampai Al-Khatib Al-Baghdadi tulis satu kitab yang sangat indah. Rihlah fi talabil hadis. Rihlah, merantau, mengembara dalam mencari satu hadis. Di antara mereka menyebutkan ini asiru layali wal ayyama fi talabil hadisil wahid. Saya berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Ajib.
Luar biasa. Berat. Namun, itu memiliki fawaid yang sungguh sangat menakjubkan. Makanya, keutamaan dan yang berlaku sepanjang tak sempat saya sebutkan. Sekarang ingin nak saya sebutkan tentang fawaid dalam rihlah fi talabil hadis ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan, taghrab 'anil awtani ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi. Merantaulah kalian, pergilah kalian meninggalkan kampung. Tinggalkan, pergi dari rumahmu. Jangan nak tidur di rumah saja, dekat ke mak, terus netek lagi, jangan. Baik, merantau. Fi talabil ula, dalam mencari keutamaan. Dulu di alam Minangkabau, di alam Sumatera ini, di alam Melayu ini, orang-orang belajar dulu di surau, belajar dengan tok guru, belajar dengan buya, belajar agama. Sehingga dalam buku sejarah pendidikan Islam Indonesia, Profesor Mahmud Yunus menyebutkan bahwa, menjelaskan di surau-surau itu diajarkan pelajaran-pelajaran agama seperti pondok pesantren hari ini. Makanya di alam Sumatera ini, surau adalah pendidikan tertua. Setelahnya mereka merantau. Ada masanya kita merangkak, betul? Kalian merangkak dulu? Merangkak kan? Di rumah ayah dan bunda belajar adab, budi pekerti, dan tata krama. Ada masanya kita duduk, ini istilah saya, duduk di surau bersama tuk guru belajar mengaji dan agama. Ada masa kita berdiri dan melangkah di halaman surau bersama datuk pendekar, belajar silat. Makanya saya sebut pondok itu hendaklah belajar beberapa hal. 1 adab, 2 ibadat, 3 kitab, 4 silat, 5 debat, 6 obat. Ini dia. Akhirnya dia jadi orang hebat. Baik. Silat. Kalau di pondok orang belajar silat, bukan hanya silat fisik, tapi juga silat lidah, berdebat. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Berargumen dan berhujjah maksudnya, bukan debat kusir dan sejenisnya. Baik. Merantau, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jangan hanya di rumah saja. Dan merantau adalah adat yang telah berlaku pada diri anak-anak yang mulai tumbuh dewasa di alam Minangkabau. Merantau, orang-orang dahulu pergi meninggalkan satu daerah ke daerah lain, dan faedahnya Masya Allah luar biasa. Kalau disebut merantau, berarti berpindah dari kampungnya kepada kampung lain. Dulu anak-anak Minangkabau ini mulai usia tamyiz atau dulu itu usia 8 tahun itu tak nak tidur di rumah lagi. Mak dia suruh tidur di surau. Karena rumah dia rumah gadang. Orang banyak tinggal di dalam tuh. Dan budaya ini mulai hilang sejak tahun 80-an. Ya? Atau tahun-tahun 90-an sana sebelumnya masih adalah. Tapi tentu 80-an ke sana lebih banyak. Jadi dia, karena memang di sini di rumah gadang tuh rumahnya kan banyak orang tinggal di situ. Anak-anak usia 8 tahun tuh tinggal di surau. Di surau, tidur dengan anak dagang, tidur dengan tok guru, tidur dengan engku malin. Setelah itu dia belajar dulu, siapkan diri untuk belajar silat. Makanya ada masa mereka tadi berjalan kan, melangkah. Ada masa mereka berjalan dan lari.
Itulah masa merantau untuk mencari ilmu dan pengalaman. Cari ilmu dan pengalaman. Berjalan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Coba tengok dulu. Misalkan Buya Hamka, wih, itu luar biasa. Beliau merantaunya menakjubkan. Ya. Pergi berkelana mencari ilmu. Dan itulah orang-orang Minangkabau. Sehingga ada satu pepatah mereka, keratau madang di hulu, babuah babungo balun, kerantau bujang dahulu, di rumah paguno balun. Maknanya, kalian nih merantau dulu di rumah nih, kalian belum ada gunanya. Pergi merantau dulu. Baik. Dan filosofi ini, itu mendarah daging di orang-orang Minangkabau. Baik. Makanya nanti ada lagi pantunnya. Jarang-jarang tugakan jagung, nak tampak puyuh berlari. Kadang-kadang tinggalkan kampung, bah itu sayang ke negari. Makanya nanti orang Minangkabau gimana? Manakala mereka pergi merantau, sudah dapat ilmu, pengalaman, rizki dan kekayaan, ada masa mereka duduk tempat berguru, tegak-tegak tempat bertanya. Akhirnya mereka balik ke kampung lagi, atau tinggal di perantauan, namun kampung halaman takkan pernah terlupakan. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi merantau bukan hanya telah dipraktekkan oleh para ulama di negeri Arab, di negeri-negeri para ulama al-hadis seperti negerinya Al-Imam Al-Bukhari, tidak. Tapi merantau juga ternyata telah dipraktekkan oleh apa? Orang-orang Melayu. Makanya kembara ilmu. Melayu itu banyak. Melayu Bengkulu, Melayu Jambi, Melayu Melaka, Melayu Kepulauan Riau, Melayu Minangkabau juga. Walaupun Minangkabau berbeda dengan Melayu, tetapi Melayu di antara cakupannya Minangkabau. Baik. Dan sudah banyak para ulama yang hebat. Dia di antaranya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, sampai-sampai menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram. Merantau. Pergi kalian merantau, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa manfaatnya? Untuk mencari kemuliaan ini. Wasafir fafil asfari khamsu fawaidi. Pergi kalian, bepergian kalian. Karena dalam bepergian ada 5 faedah, katanya. Ada 5 faedah yang didapatkan. Tafarruju hammin, menghilangkan gundah gulana. Orang sekarang penyakit dia sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit risau, sedikit-sedikit kacau. Itu namanya penyakit au-au zaman now. Obatnya apa? Merantau. Berarti kalau kena penyakit au-au di zaman now ini, obatnya merantau. Ada penyakit 3 au, di zaman now obatnya 1 au. Apa? Merantau. Ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tafarruju hammin, menghilangkan gundah gulana, menghilangkan kesusahan, kesedihan yang ada di hati. Tengok pemandangan alam takambang jadi guru. Tengok alam yang indah tu, Masya Allah. Baik. Yang kedua, waktisabu ma'isyatin, dan juga mendapatkan apa? Ma'isyah, penghidupan. Ada rizki. Rizki Allah ni di mana bumi Allah Ta'ala terbentang. Allah bentangkan pula rizki di sana. Baik. Dan orang makin banyak merantau, jauh berjalan banyak yang dilihatnya, lama hidup banyak yang dirasakannya. Pandai dia dirantau orang itu. Kadang di kampung tak pandai apa-apa, tapi orang watak manusia ni kalau sudah kejepit, dia pun bisa bangkit. Betul? Cobalah kalian dijepit sikit, bangkit kan? Tapi kalau tak dijepit-jepit, tak nak bangkit-bangkit. Itu kadang. Jadi kalau begitu perlu dijepit dah. Baik, ikhwati fillah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat ma'isyah. Kalau rasa susah hidup di kampung, pergilah merantau cari. Nampak nanti apa pekerjaan orang, ada ide di kepala tu. Nanti dengan nengok, orang sekarang bilang studi banding lah.
Sebab dibanding-bandingkan dia apa yang ada di kampungnya, dibanding-bandingkan dengan pengalaman dia, terasa diri dia teramat kecil, dia pun bangkit lagi. Taib. Sehingga orang kalau pergi merantau dia cerdas. Bahkan orang kalau pergi merantau tu memang nampak dia walaupun dia tak bergelar, pulang kampung pede dia juga minta ampun. Ini dari rantau. Setidaknya ada pede, percaya diri pulang dari rantau. Sebab orang di kampung tu masih seperti katak dalam tempurung. Dia dah tengok banyak. Ajib. Berarti bukan sekedar mencari ilmu saja pergi merantau, mencari uang, hepeng, duit, pekerjaan, mencari kekayaan, juga merantau. Taib. Namun ingat, manhumani la yashba'an. Ada dua orang yang takkan pernah kenyang-kenyang. Siapa mereka? Talibul ilmi atau talibul dunia atau talibul ilmi. Pencinta dunia, pencari dunia dan segala isinya. Dunia itu apa? Harta, tahta. Terus? Harta, tahta. Apa lagi? Apa lagi, Ustaz? Wanita. Kalau wanita cari apa dia? Berarti cinta. Harta, tahta, cinta dan paket data. Itu kan? Harta, tahta, cinta dan hidup ni perlu kata. Kata itu apa? Bicara. Baik. Dunia dan segala isinya ini. Orang-orang takkan pernah puas. Makanya kadang orang merantau nampak tengok sana, mantap ni cari lagi. Mantap ni cari lagi, tak puas-puas hingga emak dah mati di kampung. Dah lupa. Emak di kampung sudah tua, dah terlupa. Emak di kampung sudah susah, awak terlupa. Asyik di rantau. Uang tak nak kirim-kirim pula. Sekali setahun, sekali sekian tahun tak nak balik-balik pula. Zaman handphone ni tak ada istilah tu lagi. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maknanya apa? Usahakan orang tua jangan terlupa. Tinggal orang tua di kampung jangan dilupakan. Taib. Itu fawaid yang kedua. Apa tadi? Fawaid yang kedua ini waqtisabu ma'isyatin. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Udah berapa? Udah dua. Yang pertama tadi? Tafarruju hammin. Coba dihafal dulu. Kalau perlu dari yang pertamanya, tagharrab 'anil awtani fi talabil ula. Merantau kalian dari kampung halaman kalian dalam mencari kemuliaan. Wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi. Baik. Tafarruj hammin, yang pertama menghilangkan gundah gulana. Yang kedua mendapatkan maisha. Wa ilmun wa adabun, yang ketiga mendapatkan ilmu. Ajib. Dan ilmu itu perlu didatangi. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan nunggu dia datang. Kita cari safar, rihla fi talabil ilmi. Baik. Dan kita perlu cekatan bukur kabukuril ghurab. Bersegera, cekatan seperti cekatannya elang dalam menangkap mangsanya. Begitulah cekatannya para penuntut ilmu dalam menunggu, mencari atau mendapatkan ilmu yang ingin dia dapatkan. Para penuntut ilmu, apabila mereka tidak rihla, ada ungkapan para ulama, man lam yarhal la yurhal. Siapapun yang tidak rihla, merantau, bepergian dalam menuntut ilmu, kelak orang tak akan datang pula bepergian dari tempat yang jauh menujunya untuk menuntut ilmu pada dia. Orang tak nak, karena dia dulu tak merantau pula. Al-jaza' min jinsil amal. Balasannya sesuai dengan yang dia perbuat dulu. Wa adabun, dan mendapatkan adab. Ajib. Mendapatkan adab. Ya, kelembutan hati,
kesopanan, sopan santun didapatkan dengan apa? Didapatkan dengan Allahu Akbar, dengan merantau ini. Merantau ini luar biasa faedahnya. Bahkan orang-orang kalau kurang-kurang merantau, dia kelembutan hati dia tak dapat. Makanya di antara para ulama ahli ilmu menyebutkan bahwa orang yang merantau dia akan mendapatkan kelembutan dan sikap yang bijak. Dahulu ada, tak perlu saya sebutkan namanya, hati-hati kalian dengan pedangnya Al-Hajjaj. Ya. Dan lisan seorang ulama yang tajam dalam mengkritik ulama lain. Sampai-sampai Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala tidak mau membaca kitabnya. Dan sebagian ahli ilmu menyebutkan bahwa apa sebab seperti itu? Ternyata karena memang beliau kurang merantau, kurang riahlah dalam talabul ilmi. Karena orang nanti biasanya kan ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana dia berada, di situ ada adat istiadat, ada kebiasaan orang yang dijunjungnya, bukan yang diinjaknya. Baik, ikhwati fillah, maka di situ dia akan beradaptasi. Kadang di kampung dia orang berkata dengan perkataan yang kasar, atau mungkin sikapnya agak kaku dibandingkan daerah lain. Manakala dia pergi merantau, sampai di tempat sana dia dapatkan ucapan orang lembut, kalem, mendayu-dayu. Kalau irama di lahja dia, logat dia tu dapat sikit. Oh, elok budi bahasa dia tu. Bahasa tu kan makanya salah satu cabang adab itu adalah ilmu adab, ilmu sastra. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ilmu sastra itu kan adalah ilmu untuk memperbaiki lisan. Ya. Makanya beliau menyebutkan syu'bah minal adab. Ini bagian satu cabang dari cabang adab. Jadi orang kalau elok bahasanya, berbahasa pandai, santun, sopan, nah itu orang di antara tanda orang yang beradab. Dengan merantau ini dapat. Nanti bahasa kampung dia kasar. Atau mungkin daerah dia tuh lunak bahasanya, mendayu-dayu, lembut sekali. Tiba-tiba kalau dia tak merantau, datang orang misalkan dari orang yang agak kasar, terdengar bahasanya apa? Orang Medan lah sebut. Orang Batak. Kaget dia. Dikiranya orang itu tak baik sama dia. Tapi cobalah merantau ke sana, tengok, bergaul dengan mereka, atau di daerah-daerah yang ada orang Bataknya di sana. Oh, manakala dia resapi, elok juga orang-orang ni, lembut juga. Besok di lain waktu, manakala dia bergaul dengan masyarakat, atau di saat dia berdakwah dan dalam tatanan, dalam ranah kehidupan dia, medan juang dia sudah memahami ternyata orang Medan ni lembut-lembut dan baik-baik juga. Beda versi ketika dia dulu belum mengerti tentang seluk-beluk kehidupan orang Batak. Masa orang tak baik dia saja yang baik, bahasa dia saja yang baik, bahasa orang tak? Tidak. Demikian pula logatnya mungkin dipengaruhi oleh alamnya. Dan alam itu membentuk orang. Alam Minangkabau itu kenapa banyak orang yang jago sastra? Karena memang alamnya indah. Pegunungannya Masya Allah, pemandangannya menyejukkan mata, lautnya juga ada. Wajar kalau petata petitihnya Masya Allah, betul-betul mantap. Tetapi mungkin akan berbeda cerita dengan orang-orang gurun, orang padang pasir, orang-orang yang daerahnya gersang. Maka dalam peradaban manusia ini, nanti alam itu akan membentuk orang-orang yang berada di pelabuhan, dan pelabuhannya adalah pelabuhan kapal atau di laut, dengan ombak yang sedemikian terus terdengar bunyinya, suaranya, dan kehidupan dia di pelabuhan. Nanti suara dia akan mempengaruhi dirinya, akan mempengaruhi suaranya. Berbeda dengan orang yang dengan dekat angin sepoi-sepoi.
Begitulah. Sehingga orang akan memahami. Budaya setiap daerah itu membentuk. Ini kan dapatkan adab. Contoh, orang mungkin pergi ke suatu tempat, mungkin di daerah mana, sampai dia ke daerah-daerah yang lembut seperti misalkan orang-orang di benua Hindustan. Dia berbeda dengan orang-orang yang di Jazirah Arab. Berbeda pula dengan orang-orang yang berada di Sungai Nil. Makanya kita dapati misalkan orang Mesir, dia bisa beramah tamah, sambut orang dengan elok. Beda dengan orang yang di Jazirah Arab gurun. Mesir, orang Sungai Nil. Jazirah Arab, gurun, padang pasir. Gersang. Makanya mereka agak kurang susah, agak kurang pandai atau agak susah untuk berinteraksi dengan orang. Tapi baikkah mereka? Ajib, mantap. Dan kalau kita jiwai selama perantauan itu, dapat kita banyak ragam. Kalau tidak, jadilah kita, bak kata Buya Hamka, seperti kata dalam tempurung. Seakan-akan hanya alam Minangkabau saja yang indah, alam orang lain tak indah. Buya Hamka pernah sebut begini dalam tulisannya. Seakan-akan bahasa Minang saja yang elok, bahasa orang lain tidak mantap. Demikian secara makna disebutkan oleh Buya Hamka. Tapi banyak lagi bahasa-bahasa lain. Atau mungkin cara dan tata tertib atau tata krama. Ada di daerah, satu daerah, orang kalau rumah makan, itu biasanya orang tanya dulu, minum apa Pak? Betul kan? Tapi ada daerah diceritakan kepada saya, di daerah benua Hindustan sana, itu orang kalau pergi ke rumah makan, nanti dia letakkan air suam dulu, air hangat kuku dulu. Baru dia tanya, mau minum apa Pak? Dengan bahasa mereka lah. Padahal air hangat kuku sudah diletakkannya. Kalau sudah cukup dengan air itu saja, tak diambilkan pesanan yang lain. Tapi kalau nak diambilkan, berarti nunggu nanti itu kan, dibuat dulu. Mau buat jus atau mau buat apa? Ini air suam, air hangat kuku sudah berada di mejanya. Tata krama. Itu adab. Sopan santun dapat dari mana? Dalam perantauan. Belum lagi bergaul dengan para ulama, bergaul dengan orang-orang saleh, di mana para salaf dahulu senantiasa menuntut ilmu, menuntut adab, mencari adab sebelum belajar ilmu. Kanu yata'allamuna al-hadiya, belajar adab dulu. Kama yata'allamuna al-ilma, sebagaimana mereka belajar ilmu. Bahkan Al-Imam Ibnu Barak menyebutkan, aku belajar adab 30 aman, 30 tahun, dan aku belajar ilmu 20-an tahun. Artinya belajar adab lama ketimbang belajar ilmu. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan di antara faedah disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam safar, dalam rihla adalah wasuhbatu majidi, bergaul dengan orang-orang yang mulia, para ulama. Dan antum perlu belajar. Jangan hanya puas hati untuk belajar di Lubuk Jambi saja. Pergi. Jadilah orang-orang besar. Siapa orang besar itu? Mau jadi orang besar? Kamu mau jadi orang besar? Mau? Jadilah orang besar. Mau? Baik. Cak, saya tunjuk lagi ya. Mana yang baru? Yang kelas 1 mana? Tunjuk tangan. Apa cita-citamu? Jadi ulama besar atau ulama kecil? Berapa kilo? Jadi ulama besar, ahsanta, mantap. Waffaqakallah. Baik, siapa lagi? Tunjuk tangan kelas 1. Apa cita-citamu? Ustaz besar atau ustaz kecil? Ustaz besar. Itu semangat. Berapa kilo? Bukan besar badanmu, tapi besar cita-citamu. Siapa lagi? Tunjuk tangan. Yang mau jadi ustaz, tunjuk tangan. Yang mau jadi ustaz, tunjuk tangan. Saya ulang. Siapa yang mau jadi ustaz, tunjuk tangan. Kamu mau jadi ustaz juga? Ustaz besar atau ustaz kecil? Ustaz besar. Tahu ustaz besar itu apa? Jadi orang besar, kalian besar manfaat hidupnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain. Orang besar apa? Camkan, catat. Orang besar
adalah orang yang siap belajar, menuntut ilmu, berdakwah, berkiprah untuk umat sejak mulai dari kampung yang sekecil-kecilnya sampai kota yang sebesar-besarnya. Itu orang besar. Saya ulangi. Jadilah orang besar. Siapa orang besar? Orang yang siap belajar menimba ilmu dan berdakwah kelak, memberikan manfaat buat umat sejak dari kampung yang sekecil-kecilnya dan siap sampai kota yang sebesar-besarnya. Itu orang besar tuh. Orang besar, orang yang siap menuntut ilmu, berdakwah dan berkiprah untuk umat, mulai dari kampung yang sekecil-kecilnya, berarti pelosok dan pedalaman, hingga kota yang sebesar-besarnya. Mana kota yang sebesar-besarnya tuh? Mana kota besar tuh? Kota besar mana? Kalau belajar ke kota Nabi lah. Baik. Atau berdakwah nanti sampai ke barat sana. Siap. Kalau Allah kasih rizki, kalau Allah kasih kesempatan, siap. Itu. Tentaranya kalau dipanggil komandannya, tengok tentara dipanggil komandannya. Dipanggilnya nama dia Budi. Budi, siap komandan. Padahal dia masih kantuk-kantuk. Siap komandan. Ini santri harus siap. Jadi, hendaklah kalian pergi merantau. Pergi mencari ilmu. Duduk bersimpuh di negeri-negeri para ulama. Dunia ni tak seluas telapak tangan. Dunia ni tak sesempit tempurung seperti kata yang berada di dalamnya. Jangan hanya suara dia saja yang terdengar. Nunggu tempurung lapuk baru bisa keluar, baru tahu alam ni luas. Enggak. Lepas cepat. Pergi merantau kemana-mana. Mungkin diawali dulu dengan kampung sendiri, kemudian seperti kata para ulama, belajar dulu dengan ulama yang ada di negerinya, di kampungnya, kemudian mungkin di kabupatennya, di kotanya, di provinsinya, di negaranya, di mana ahli ilmu di negeri kita ini. Kemudian pergi pula ke negeri tetangga, lanjut ke negeri di mana Allah mudahkan banyak tempat menuntut ilmu. Ada di Saudi, Madinah, Mekah Al-Mukarramah, ada di Qasim di sana. Dan banyak lagi tempat. Termasuk juga di Yaman, di Mesir, di tempat-tempat para ulama Ahlus Sunnah. Banyak di negeri yang lain, di Yordan. Di mana lagi? Kalau nak pergi rihlah lagi, tapi kuatkan akidah dan manhaj. Mungkin dalam penelitian ilmiah nak pergi ke Sudan atau pergi ke Mauritania sana. Karena ada metode ilmu menghafal Quran mantap. Seperti di kalangan suku Syanaqithah itu. Tapi saya kenal salah seorang syekh dan beliau memberikan ada orang yang bisa bantu ngurus-ngurus atau yang tahu tentang belajar ke Mauritania, ceritakannya bahwa belum ada anak Indonesia lebih dari 2 bulan sanggup tinggal di Mauritania. Mudah-mudahan antum orang pertama kali yang lebih sanggup itu. Entah kalau sekarang, wallah ta'ala alam, beberapa tahun yang lalu. Tapi banyak Al-Quran di sana, ditengok mungkin untuk belajar bahasa. Tapi memang kokohkan dulu akidah dan manhaj. Atau belajar di negeri yang lain. Belajar juga mungkin tengok kitab, dan yang perlu dipelajari itu banyak. Mungkin belajar bagaimana budaya Melayu ni yang disebut adat bersandi, syarak-syarak bersandi kitabullah. Bukan, jangan hanya adat tu bersandiwara dengan syarak. Tengok Melayu ni seperti apa. Malaysia, Thailand. Itu orang yang berdakwah pertama kali di Thailand itu, di Patani Thailand itu adalah orang Sumbar, orang Sumatera Barat. Namanya, seingat saya Syekh Abdul Wahab juga namanya. Dan salah seorang orang Patani dulu cerita sama saya, beliau S1-nya di Madinah, kami chattingan. Beliau cerita, asal agama kami ini dari tempat kantung katanya, dari Sumatera. Baik. Tapi perlu kita telusuri kembara ilmu, mungkin menelusuri sejarah juhud alim siapa? Upaya perjuangan seorang
sebutkan nama ulamanya, terus dalam menyebarkan Islam mungkin di satu daerah teliti. Makanya di antara adab seorang penuntut ilmu dan seorang guru adalah menulis. Tulis terus. Buat tulisan. Dalam kembara ilmu itu nulis. Dalam merantau itu menulis. Barakallahu fiikum. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin cukup sekianlah dahulu kajian kita tentang kembara ilmu ini. Merantau, mengembara dalam menuntut ilmu. Rihlah fi talabil ilmi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan antum semangat dalam menuntut ilmu ini. Kun rajulan rijluhu ala thara sabita. Wahamatu himmati fawqa thuraya saniqa. Hei, jadi kalian lelaki, jadi kalian santri yang cita-citamu meninggi sampai ke bintang Suraya. Bukan hanya mondok di pesantren As-Suraya. Apalagi kalau cita-citanya cuma sampai ke rumah Suraya. Tapi sampai ke bintang Suraya. Artinya tinggikan cita-citamu dan kedua kakimu tegap kokoh di muka bumi. Merantau menuntut ilmu. Bahkan menyebarkan ilmu nanti. Seperti perkataannya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Munaya minad dunya alumun abusuha. Wa anshiruha fi kulli badin muhadiri. Du'aun ilal Qur'ani. Wa sunnani allati tanasa rijalun dikraha fil mahadiri. Cita-citaku di atas dunia menuntut ilmu dan menyebarkannya ke penjuru kota dan pelosok desa. Ke pelosok desa dan penjuru kota, di mana-mana mengajak manusia kepada Quran dan sunnah yang telah dilupakan oleh manusia di zaman ini. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala hidup di abad ke-5 Hijriyah, beliau mengatakan Quran dan sunnah dilupakan oleh orang-orang di zaman ini. Bagaimana kira gerangan andai Imam Ibnu Hazm hidup di zaman kita, mungkin beliau mengatakan Quran dan sunnah diinjak-injak manusia bejat di zaman ini. Artinya kita lebih mesti giat berdakwah ketimbang zaman Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Sampai jumpa ya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu dalam halaqah ilmu insyaallah ta'ala. Saya doakan kalian ini jadi ustaz besar nanti, dan saya pula bisa belajar di majelis kalian. Kapan-kapan ngisi daurah di pondok saya, atau di lembaga-lembaga yang saya bina, atau mungkin di tempat kalian saya pun datang. Barakallahu fiikum. Mau jadi ustaz besar ya? Insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.